Kelurahan Batang Barat merupakan bagian dari wilayah Ketomakakaan Adat Batan, perkampungan tua masyarakat adat Batan oleh masyarakat setempat lebih dikenal dengan nama Tojambu. Salah satu kelurahan yang masuk dalam Ketomakakaan Batan adalah Kelurahan Batang Barat. Dalam sistem pemerintahan masyarakat adat Batan, dikenal perangkat-perangkat adat seperti Tomakaka, Tomatua, Pabaliara, Anak Tomakaka, Bungalalan, yang berfungsi sebagai pembantu Tomakaka. Wilayah adat di Batang Barat ini dipimpin oleh Tomatua, Kampung Tojambu, yang secara turun-temurun dikuasakan melalui proses musyawarah adat. Hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh Perkumpulan Wallacea dan masyarakat pada tahun 2010, luas wilayah Kelurahan Batang Barat mencapai 3.167 hektar. Dari luas tersebut, sebagian masuk dalam kawasan hutan lindung. Sejarah penguasaan tanah di Kelurahan Batang Barat merujuk pada sejarah penguasaan wilayah adat Batan, yaitu penguasaan secara turun-temurun dan pengakuan dari wilayah adat tetangga. Pertama, adanya revolusi Kahar Muzakkar yang menyapu kita. Disitulah kami di belenggu revolusi itu 10 tahun kita tinggalkan kampung ini. Dengan samping-samping ini gunung semua ini, tidak terlalu jauh. Jadi hubungan untuk waktu itu memang dijaga ketat. Tidak boleh ada hubungan ke kota. Untuk dapatkan macam sabun, garam, ya main kucing-kucingan saja orang. Karena pengawasan terlalu waktu itu. Setelah singkat ini, saya keluar tahun 60-an, sudah kembali di sini, ditangkap 3 tahap itu waktu. Jadi boleh dikata ditangkap, tapi juga menyerahkan diri. Sudah, ya kita sudah siap kembali menduduki kampung kita menjadi itu dan kami. Setelah pemberontakan Kahar Muzakkar padam dan orde berganti, masyarakat Batang Barat mendapati bahwa sejumlah pejabat militer dan pemerintahan setempat menguasai sebagian lahan mereka. Masuknya para pejabat tersebut diduga karena ketakutan masyarakat saat itu pada seragam militer dan pejabat pemerintahan. Saya belum sekot, tapi saya ingat pada saat itu. Karena kebetulan orang tua kami almarhum kepala pada saat itu, kalau datang pejabat, kasih mie, ambil mie, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Jadi yang punya kebun luas di sini, ini pejabat. Oh, pejabat pada saat gubernur Anjodang ada kebunnya di sebelah ini, Pak. Siapa? Anjodang. Mantan gubernur. Luas. Masih sebelah ini. Masih gubernur pada saat itu. Masyarakat Batang Barat hidup di lingkungan hutan yang masih lebat, berada di tepian Jalan Raya Palopo Toraja, di pinggir bukit. Mereka menanami areal lahan mereka dengan tanaman untuk jangka panjang seperti cengkeh, kopi, durian, rambutan, dan mangga. Mereka juga mengandalkan sumber daya non-kayu di hutan, seperti madu lebah hutan atau tanaman sayur mayur seperti tomat, cabai, dan labu.
Namun, sejak awal tahun 1990-an, kehidupan masyarakat Batang Barat mulai terusik. Keluarnya SK Menteri Kehutanan nomor 663/KPTS 11/1992 yang menunjuk wilayah Batang Barat menjadi wilayah Taman Wisata Alam. Status ini dinaikkan dari kawasan hutan lindung berdasarkan pada Tata Guna Hutan Kesepakatan tahun 1982. Di kawasan tersebut, petugas BKSDA kerap merusak tanaman warga dengan memotong, mencabuti, dan sering berlaku kasar terhadap warga. Warga pun menolak perlakuan BKSDA tersebut. Puncaknya, pada tahun 2010, salah seorang warga Batang Barat bernama Dani Mantong ditangkap secara semena-mena oleh aparat dengan tuduhan memasuki kawasan Taman Wisata Alam tanpa izin. Dani Mantong dijatuhi hukuman 5 bulan penjara. Kini, warga bersama Perkumpulan Wallacea tengah mendorong sejumlah inisiatif penyelesaian konflik. Anggota Dewan Kehutanan Nasional atau DKN sempat berkunjung ke Batang Barat untuk menjelaskan skema penyelesaian dan mendengar langsung keluhan-keluhan yang dihadapi masyarakat. Persis bahwa pada saat itu katanya di Tojambi itu hanya ada bulu mei. Dia bilang ini sudah ada zona pemanfaatan, zona penyangga, zona inti. Saya bilang yang di mana dimaksud zona inti, Pak? Dia bilang itu sama sekali tidak bisa dikelola. Zona penyangga, kalau miring di atas, yang di bawah ini kita tidak boleh ambil. Itu namanya zona penyangga. Saya bilang yang zona pemanfaatan, Pak, itu bisa diambil madunya, anggreknya, damarnya, itu bisa. Saya bilang, nah bagaimana nih kami di sini, Pak? Karena kami di sini bukan tanah rata. Nah sementara kami mau ambil kayu yang di tempat rata kan Bapak bilang penyangga itu tidak boleh. Tapi itu dia bilang itu nih aturan. Nah, karena kita ini tidak tahu aturan, tidak tahu undang-undang, begitu nih. Artinya kalau kita mau tanam kopi, kebetulan juga saya tanam kopi di tempat sawah ini, Pak. Saya tanam, datang. Saya tidak ada di situ, tapi dia karena dia tugas, wah dilihat, wah ini langsung dicabut. Tanam kembali cucunya di bawah. Langsung dicabut itu kopi. Ya itu saya tanya, kenapa itu kopi Pak dicabut? Itu kan wilayah konservasi di sini tidak bisa dikelola. Biar itu daun kayunya, biarkan dia jadi pupuk. Itu kayunya kalau ada kayu lapuk, tidak usah digeser. Tidak boleh merubah alam. Jadi itu yang kita Pak. Sampai sekarang ya karena apa? Lebih baik kita, artinya lebih baik kita ini mati berdarah daripada mati kelaparan. Itu rumus. Ya, daripada mau pergi mencuri. Karena kalau kita itu mencuri kan ditangkap. Jadi baik kita bagaimana? Akhirnya kita itu demo. Nah, setelah ini LSM pendamping memberikan kita bahwa lebih baik kita ambil jalan bagaimana supaya bisa diterima pemerintah, sehingga kita tidak demo. Yang membuat kita tidak suka BKSDA setelah berjalan. Untuk awal-awalnya kita kan namanya kehutanan, ya kita bersyukur melindungi wilayah kita. Karena pada saat itu belum ini tokoh-tokoh adat pada waktu itu hanya sekitar manusianya yang dia atur, belum sampai ke wilayah. Nanti kita nonton ini di Kajang ini, oh begini. Lebih baik kita kembalikan sebagaimana
yang ditegakkan orang tua kita dulu, bahwa adatnya begini. Kita juga berhak menegur siapa saja yang membongkar hutan yang kita lindungi. Jadi inilah harapan kami, serius mendukung apa yang disampaikan pendamping, bahwa ke depan kita juga ada hak. Dulu memang tidak ditahu bahwa ini kalau ada yang orang-orang ya namanya ada jabatannya apa, Datang kita diam saja. dapat Bagian ini di atas disensor di apa, tinggal mendengar karena kita tidak tahu bahwa ada hak. Setelah ini kalau kita sudah betul diakui, kita berhak menjaga juga ini, bisa menegur biar kehutanan kalau memang tidak sesuai aturannya kita bisa ini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan ya niat kita suci kita ini bisa tercapai, mudah-mudahan dengan pengurusan pendamping kami ini. Kalau keterlibatan kawan-kawan dalam melakukan advokasi ini, baik oleh Walase, oleh teman-teman Aman Tanah Luhur, kemudian PJS, itu sebenarnya bukan serta-merta hanya karena kasus ini, karena memang pendampingan itu sudah dilakukan lama sebelum itu. Hanya saja memang terkait dengan soal konflik hukum secara langsung, itu kemudian memuncaknya setelah penangkapan Pak Mantong itu, dan kemudian proses selanjutnya memasuki proses pengadilan. Upaya-upaya hukum yang dilakukan itu termasuk adalah bagaimana kasus ini dimediasi melalui proses politik. Jadi beberapa kali kita mencoba untuk mempertemukan pihak pemerintah, DPR, untuk bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan melalui pendekatan proses politik, tidak melalui proses pengadilan. Akan tetapi karena BKSDA tetap bersikukuh pada posisinya bahwa ini adalah kriminal, akhirnya proses ini terus berlanjut, dan Pak Mantong sekalipun secara pribadi, tapi sesungguhnya itu adalah vonis untuk seluruh masyarakat Batang-Batang, bahwa mereka berada pada posisi yang salah secara hukum. Mereka menduduki kawasan, akhirnya dikenahi sanksi hukuman percobaan 5 bulan dan denda 1 juta. Maka advokasi justru masyarakat ini yang sangat proaktif, sangat proaktif. Hal ini bisa kita lihat misalnya hampir setiap kali sidang, itu hampir seluruh warga kampung dari Batang Barat itu turun bersama-sama, paling tidak memberikan semangat dan memberikan dukungan, sekaligus juga menyuarakan aspirasi mereka terhadap persoalan ini. Menjadi juru bicara dari undang-undang, karena undang-undangnya menyatakan begitu. Orang tua yang